Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berikut kita selesaikan soal-soal statistika ya. Diketahui kumpulan data berikut. Ini datanya, kemudian pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang benar adalah. Kalau ada seperti ini, maka kita harus membuktikannya satu persatu. Oke. Untuk option A, ini yang ditanyakan adalah R. R ini rentang. Rentang itu data tertinggi kurang data terendah. Data tertingginya adalah 15, data terendahnya adalah 5. Maka ini sama dengan 10. Sedangkan ini 5, salah ya. Kemudian hamparan. Hamparan itu adalah kuartil ya. Kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Kuartil ketiga. Nah, kuartil ketiganya mana nih? Kuartil kedua dulu kita cari. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kuartil kedua ya. Kuartil kedua itu adanya di data data keempat dan data kelima. Ini kuartil kedua. Ini kuartil kedua. Maka kuartil pertama adanya di sini. Ya, kuartil ke 1. Kuartil ketiga diadanya di sini. Oke. Kuartil ketiga. Kuartil ketiga nilainya berarti ya 10 setengah ditambah 11 ya. Kemudian dibagi 2 ya. Ini hasilnya adalah 10,25. Ini 8 ditambah 8 setengah. Ini hasilnya adalah 8,25. 8,25. Maka hamparannya adalah 10,25 dikurang 8,25. 8,25 ini sama dengan 2 ya. 2. Maka ini salah. Pernyataan ini salah. Kemudian simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil itu rumusnya adalah setengah ya. Simpangan kuartil itu D setengah dikali hamparan. Dikali hamparannya nih. Nah, maka setengah dikali 2. Maka ini hasilnya 1. Ini 1,5. Salah juga. Kemudian yang terakhir adalah langkahnya L. L ini rumusnya adalah 1,5 ya. 1,5 dikali hamparan. Hal ini 1,5 dikali hamparan. Hamparannya adalah 2. Maka ini hasilnya adalah 3. Sedangkan di sini 3,25. Oke, maka pernyataan yang benar, berikut yang benar adalah nilai statistika maksimumnya adalah sebuah pencilan. Nah, ini yang benar ya. Sebuah pencilan. Dia agak loncat ya. Dari 11 agak jauh ya. Di sini kan selisihnya sedikit. Sedangkan nilai maksimumnya dia agak menjauh dengan selisih 4. Nah, ini pencilan, disebut pencilan. Oke, nomor 25. Selanjutnya, ragam atau variasi ya. Ragam atau variasi dari kumpulan data ini. Nah, untuk mencari ragam, maka rumusnya adalah ya, S kuadrat. Ragam itu adalah S kuadrat. Kemudian 1/N. Kemudian sigma ya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali XI dikurang X bar kuadrat. Oke. Maka dari sini kita harus mencari dulu rata-ratanya. Rata-rata, kita cari rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah ya. Ini jumlah dari keseluruhan data dibagi banyaknya data. Ini 5 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 6 tambah 6 5 6 7 5 4 7 6. Ini dijumlah ya. Ini hasilnya 10. Oke, ini hasilnya adalah 96 ya. 96 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ini ada 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 ya. Ada 16. Maka 96 dibagi 16 adalah 6. Oke. 96 dibagi 16 adalah 6. Maka rata-ratanya kita peroleh 6. Kita masukkan ke dalam rumus. Oke. Ke dalam rumus kita masukkan ke dalam rumus 1 per N. N-nya adalah 16. Maka 1 per 16 dikali X1 data pertama dikurang rata-ratanya, kemudian dikuadratkan gitu ya. Data pertamanya 5 dikurang 1, 5 dikurang 1, 5 dikurang 1, 1 dikuadratkan 1, kemudian ditambah 7 dikurang 6, 1, 1 dikuadratkan 1, ditambah 5, 5 dikurang 6, min 1 dikuadratkan 1, ditambah kemudian 7, 7 ini 6 dulu ya, 6 ini 0 ditambah 7, 1 ditambah 6, 0 ditambah 8, 2 ya, 2 dikuadratkan 4 ditambah 0 ditambah lagi 0 ditambah lagi 1, ini 1 ya, 5, kemudian ditambah lagi 0 ditambah lagi 7 dengan 1 ditambah lagi sudah ditambah lagi 5 itu berarti 1 ditambah lagi 4 selisihnya 2 berarti 4 ya, 2 kuadrat adalah 4, 7 berarti 1, dan yang terakhir adalah 0. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, betul ya? Oke, kita jumlah 1 tambah 1 ini 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Oke, 16. Maka 1 per 16 dikali 16. Ini sama dengan 1. 1 itu jawabnya adalah C. C. Lanjut. Nomor 27. Oke, nomor 27. Rataan. Nah, ini yang ditanya adalah rataan dari kumpulan data. Oke, ini datanya adalah data kelompok ya. Dari data kelompok ini maka kita akan mencari rata-rata. Kita gunakan rata-rata sementara aja ya. Rata-rata sementara. Untuk menentukan rata-rata sementaranya kita tentukan dulu nilai XI-nya, nilai tengah. Nilai tengah dari ini. Dari 1 sampai dengan 9, nilai tengahnya adalah 5. Oke, 1 tambah 9, 10 dibagi 2, 5 gitu ya. 10 tambah 18 dibagi 2, ini 14. Nilai tengahnya. Ini 19 tambah 27 dibagi 2 gitu ya. Ini 23. Kemudian ini 32. Dan ini adalah 41. Selisihnya lihat nih. Oke. Kemudian kita ambil rata-rata sementaranya itu di frekuensi tertinggi ini ya. Frekuensi tertingginya adalah 5. Maka rata-rata sementaranya kita ambil ini 23. Oke, 23 sebagai rata-rata sementara. Kemudian kita cari B ya. Kita cari X1 kali kurang X sementara ya. X1 XI dikurang rata-rata sementara. Kita cari ini 5. Rata-rata sementaranya adalah 23. 5 dikurang 23 itu adalah min 15, min 18. Min 18. 14 dikurang 23, ini min 9.
23 dikurang 23, ini 0. 32 dikurang 23, ini 9. 41 dikurang 23, ini 18. Oke. Kemudian ini adalah D ya. Nah, kemudian ini F kali D-nya. Frekuensi kali D. Frekuensi dikali D. 1 dikali min 18. Min 18. 3 dikali min 9. Min 27. Ini 0. Kemudian 9 dikali 4, 36. 18 dikali 2, 36. Nah, kemudian ini kita jumlah. Ya, min 18 ditambah min 27 ditambah 0 ditambah 36 ditambah 36. Hasilnya adalah 27. Oke, ini 27. Nah, sementara jumlah frekuensinya adalah ini. Jumlah frekuensinya adalah 15. 15, 27. Maka kita peroleh nih rata-rata sementaranya adalah rata-ratanya adalah rata-rata sementara tambah sigma I kali DI bagi sigma F sama dengan rata-rata sementaranya adalah 23, kemudian sigma FI kali DI adalah 27, ya. 27 dibagi sigma F, frekuensinya adalah 15. Maka kita peroleh 23 tambah 27 dibagi 15 itu adalah 1,8. Maka kita peroleh ini adalah 24,8. 24,8 itu jawabnya adalah B. Selanjutnya nomor 28. Sebuah keluarga mempunyai 5 orang anak. Oke, ini diketahui A, B, C, D, E. Nah, anak tertua berumur 2 kali dari anak termuda. Anak tertua kita asumsikan A, usianya 2 kali dari anak termuda. Maka dari sini kita peroleh ya anak termudanya adalah A dibagi 2. E-nya adalah A per 2. Kemudian, sedangkan 3 anak yang lainnya masing-masing berumur kurang 3 tahun dari anak sulung. Oke. 3 yang misalkan B, A dikurang 3, anak sulungnya A ya. Kurang 3 tahun. Kemudian lebih 4 tahun. Lebih 4 tahun 4 plus E. Nah, ini kita ubah juga ke dalam bentuk A ya. 4 ditambah E-nya adalah A per 2. Oke, C-nya ini. Dan kurang 5 tahun dari anak sulung. Kurang 5 tahun dari anak sulung. Oke, kayak gini. Nah, jika rata-rata umur mereka adalah 20 tahun, rata-rata itu 20, ya, rumusnya ini ya. A plus B plus C plus D plus E per 5. Oke, kita sederhanakan, kita selesaikan. Ini 5 kita kali silang 100 gitu ya. Maka ini persamaannya menjadi A plus B plus C plus D plus E. Pertanyaannya, maka selisih umur anak kedua dan keempat ya. Anak kedua dan keempat. Nanti kita cari. Dari sini maka 100 sama dengan A kita biarkan anak tertua, B-nya itu kita ubah A min 3, kemudian C-nya kita pilih ini ya, yang dalam bentuk A, 4 plus A per 2, kemudian ditambah D-nya itu adalah A min 5, dan E-nya adalah A per 2. A per 2. Dari sini kita peroleh 100 sama dengan A per 2 ditambah A per 2 itu A. Kemudian ditambah A 2, 2A, 3A, 4A.
Min 3 ditambah 4 adalah 1. 1 diambil 5 min 4. Oke. Maka dari sini ini kita pindahkan ini jadi 104 gitu ya, sama dengan 4A. Atau A sama dengan 104 dibagi 4. 104 dibagi 4 adalah 26 nih. A sama dengan 26. Oke, kalau A sudah kita dapat 26, maka nilainya kita masukkan semua. A 26 ya. A sama dengan 26. B-nya berapa nih? B 26 dikurang 3. 26 dikurang 3, 23. Kemudian C-nya adalah 4. 26 dibagi 2. 13 ditambah 4 ya. 17 gitu ya. Kemudian D 26 dikurang 5, 21. Kemudian E 26 dibagi 2, 13. Maka urutannya ini pertama, ini 1, kemudian anak keduanya berarti ini, anak ketiganya adalah ini, anak keempatnya adalah ini, dan anak kelimanya adalah ini. Baik, maka selisih umur anak kedua dan keempat adalah ini ya. Anak kedua 23 dan anak keempat adalah 17. Ini adalah 6 tahun. 6 tahun itu jawabnya adalah A. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.